Materi pertama yakni tentang sejarah hukum peradilan agama. Peradilan agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, Kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar, dan selainnya. Wewenang peradilan agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Peradilan agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama, baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya. Legitimasi keberadaan peradilan agama pada waktu itu didasarkan pada pasal 75 ayat 2 Reglement yang berbunyi dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka. Kedudukan peradilan agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 2 menyatakan peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan 1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh A. Peradilan agama, B. Pengadilan tinggi agama. 2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Jadi, jika ditarik kesimpulan, kedudukan pengadilan agama dengan pengadilan negeri adalah setara. Tidak ada disparitas di antara keduanya. Yang membedakan adalah secara kewenangan mengadili, di mana pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus, sedangkan kewenangan pengadilan negeri adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dan perdata umum. Kewenangan hukum peradilan agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Sekian dan terima kasih.